Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang sesuai konten yang saya upload. Dan saya minta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Terima kasih sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat kembali sebuah perdiskusian dan akhirnya menunjukkan karakter-karakter daripada orang-orang yang di dalamnya. Dan kali ini saya menyoroti kembali Ustadz Zuma yang bergelar Ustadz tapi moralnya begitu rendah, yang dengan tega, dengan beringasnya dia mencaci maki dengan sebutan-sebutan yang tidak baik terhadap apologetik Kristen. Dan bukan kali ini saja dia melakukannya, sudah sering. Dan saya sudah berulang kali mengupload si Ustadz Zuma kedapatan mencaci maki bukan hanya ajaran kekristenan tapi juga pribadi orang-orang Kristen yang berapologetik dengan cara mencaci maki untuk menjatuhkan mental mereka, dan ini tidak layak untuk diteladani teman-teman. Nah, kali ini dia kedapatan lagi teman-teman menyebut hal yang tidak pantas, ya. Hal yang tidak pantas dinyatakan kepada apologetik Kristen, sehingga poin-poin yang disampaikan dari hendak didiskusikan itu tidak lagi menjadi poin yang utama, tapi maki-makian yang lahir. Bagi umat muslim yang sangat membanggakan Ustadz Zuma, ya silakanlah berbangga dengan Ustadz yang begini, yang model begini. Silahkan, mari kita lihat teman-teman videonya dan kita berikan komentar tentang video ini. Ini dia teman-teman videonya. Akui kitab sucinya sendiri. Gitu. Tunggu dulu Aristo, tolong bukakan biar apa yang kau ucapkan itu. Saya sudah bilang tadi. Saya sudah bilang tadi. Mana bisa gitu argumen keras. Bentar dulu Bang. Boleh. Bukakan. Ini admin ada. Sebutkan ayatnya berapa. Silakan. Oke. Jadi gini, saya sudah sampaikan tadi Bang. Ada ayatnya. Bisa saya buktikan. Hanya saya tidak bisa sebutkan di sini karena saya harus cari dulu ayat. Sekali lagi, pegang bahasa saya. Bahwa saya mengatakan bahwa yang tersalib itu adalah manusia berusia 40 tahun. Sementara Yesus itu 33 tahun. Artinya di sini membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Itu yang pertama. Nah, kemudian gini Bang, kasih waktu saya bicara gini. Saya waktu udah banyak, tapi saya tolong setiap kau ucapkan itu ada bukti, meneruskan ceramah daripada kandang orang banyak, malu kita. Jadi orang izin dulu Bang Rudi Yohanes. Kalau Bang Rudi Yohanes keberatan dengan pernyataan saya, ya, boleh Bang. Silakan, iya boleh, kita diskusikan lain waktu tentang tema ini. Abang kejar saya untuk saya. Terima kasih. Oke. Nah, saya ingin menyela dulu, meneruskan pernyataan dari Zulkifli Abbas, itu tidak ada masalah. Aristo, kenapa boleh demikian? kasih tahu kami nanti dulu Bang Rudian S. Izinkan saya berbicara, selesaikan ini. Masukku gini, kasih tahu kami apa definisi asal Quran biar kami pendengar itu tidak keliru. Clear dulu Bang Aristonya. Habis ini Bang Rudi sama Bang Juma. Sehingga kalau kita melihat banyak kemudian apa yang ditulis di dalam original teks berbeda dengan yang diterjemahkan. Salah Bang Aristo. Tahu aja kamu Al-Quran yang bolak-balik nggak jelas itu. Siapa ini? Sabar Pak. Hormati di sini ya, santai. Saya punya data Pak Markus, luruskan saya ya, luruskan kalau saya salah. Nggak boleh saya begitu. Markus 16:19. Mohon maaf kalau salah ya. Di original teks baik Ibrani atau Yunani, ya, ini yang kemudian diimani oleh saudara kita Kristiani bahwa Yesus terangkat ke sorga. Di Ibraninya dituliskan adalah Hasmayim, Yesus terangkat ke langit. Di Yunaninya, original teksnya itu ditulis ton auranon, ke langit. Kemudian hadir dalam terjemahan bahasa Indonesia, Yesus terangkat ke sorga. Kemudian umat saudara-saudara kita Kristiani, khususnya para apologet, berargumen bahwa langit dan sorga itu sama, gitu. Apapun bentuknya, kenapa kemudian tidak mengikuti original teksnya? Sebesarnya situ langit, ya kan? Artinya ini sebuah sebuah bukti yang saya sampaikan bahwa
Bible adalah terjemahan dari kitab suci, bukan kitab suci. Bagaimana kemudian dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahwa yang mencabut nyawa Yesus adalah setan. Datanya dari mana? Tidak ada. Jadi saya kira ini bukti kebohongan itu. Silakan. Cukup ya Bang Risto. Cukup. Sekian dan terima kasih. Mungkin saya, Kandal Zul masih ada di sini. Ada deh, ada. Ada beliau, pantas. Jadi topik kita malam ini kita sambungannya Bang Rudi dengan Bang Juma ya, bahwa kita tadi menonton atau mendengarkan Manu Bulu mengatakan setan yang mencabut nyawa manusia. Nah itu aja topiknya yang biar nggak melebar. Silakan Bang Rudi dulu, baru ke Bang Juma. Silakan yang lain mohon di silent ya semua. Terima kasih. Sebenarnya sebelum saya memulai, saya mau menuntut sesuatu dari Zuma. Katanya saya pengecut. Tolong tunjukkan wajahmu tanpa masker. Saya ingin lihat kau berani apa enggak. Silakan. Saya nggak mau. Kenapa rupanya? Berarti kau pengecut, penakut, banci. Oh, enggak dong. Banci. Masa takut sama pemakan babi? Enggak dong. Buka wajahmu. Saya mau lihat. Ya enggak mau. Bukan begini caranya Wajah diskusi saya ya. itu, Tidak mungkin wajah saya saya wajahnya, nggak itu nampak wajah. bukan berarti kau lihat wajah Kau saya penakut. berani. Jangan bukan kau pun sebut-sebut aku sebaliknya. penakut. Orang menyaksikan ini banyak. Kau Oh, penakut. enggak dong. Kau Enggak penakut. dong. Penakut. Buka kalau berani. Takut sama Buka siapa kalau- saya? Ya nggak Takut tahu. sama siapa? Penting kau penakut. Buka Nah, wajahmu itu kamu nggak tanpa bisa masker. jawab. Ya takut sama orang Nggak banyak. bisa jawab. Silakan. Kamu nggak bisa jawab. Takut sama aku. Buka wajah kau. Enggak. Saya tidak seperti kamu Oke, perlihatkan terima wajah kasih. supaya jemaahmu itu kasihan lihat tampangmu. Saya enggak seperti itu. Berarti Betul. dia penakut sudah ya. Titik. Kenapa? Sekarang kita balik Kamu ke- mau dengan saya mau ribut apa sampai ada istilah takut berani? Kau takut kau kok kau yang bilang sama aku. Kalau penakut. saya terlihat Kau wajahku tadi kenapa pagi- rupanya? Ya tunjukkan. Kalau terlihat wajah aku kenapa? Aku biar kenalan. Oh, nggak perlu Jangan. Ruth. Kau Nah, tahu wajah kau saya kayak penakut. mana? Ingat tadi siang kau bilang aku penakut. Kau yang penakut. Tunjukkan wajahmu penakut. berani. Kok berani dilihat wajah? Sekarang Iya saya dong. tantang sama kamu. Bisa nggak kau perlihatkan kelaminmu di sini? Bisa. Tapi wajahmu dulu tunjukkan. Coba ya, kau perlihatkan tunjukkan wajah saya. supaya kau berani. Saya mau lihat. Hei. Kalau kau berani, Coba. coba perlihatkan kelaminmu. Aku sudah Berani tunjuk nggak? wajah. Aku sudah tunjuk Enggak. wajah. Saya Tunjuk wajah. syaratku kelamin. Kau Saya tunjuk syaratku wajah. kelamin. Setelah Saya kau tunjuk syaratnya wajah, kelamin. baru kau tunjuk kelamin. Aku tunjuk Setelah kelamin. kau tunjukkan kelaminmu, Nggak baru saya berani. tunjuk wajahku. Sudah, oke. Nggak berani kan? Oke, Kau nggak berani Itu. kan? Selesai. Nggak berani. Penting kau Udah. penakut. Kamu nggak Banyak berani. saksi. Kau penakut. Kau penakut. Begini aja, Dimanapun kau stop bilang dulu. masa. Terserah. Kau mau bilang saya penakut, Ya, sekarang terserah. aku Karena mau kau membahas. karena saya tidak Yes. memperlihatkan Sudah, wajah. ya sudah, aku tahu dia terserah. penakut kok. Badan Ya, kembali besar, ke topik. badan besar saya tapi takut gondek. melihat wajahmu memang. Badan besar tapi gondek. Oke, kembali ke topik. Begini Ya, aja. Kalau kau Bentar, mau yang lain bilang standby. berani atau tidak, Oke. Ruth, mending kita ketemu Ruth. Kalau Ya, itu yang ya. kamu jadikan alasan. Kau Ya, kira betul. aku takut ketemu kau? Ketemu Ya, kita di memang. Papua. Kau ditantang si Bom-Bom. Ketemu di Papua kalau kau berani. Loh, kenapa ke Papua? Ini kan kota saya, bom juga di sini. Penakut. Ayo. Oke, Oke, gini sekarang aja. Bom ada di sini, Kita di Makassar. kembali Kenapa ke Anda topik. temui saya? Ya, kita Kalau dia kembali ke berani. topik. Bom-Bom di Papua bukan di. Jadi kamu, Ruth, tidak ada Sudahlah, sedikit kau pun yang penakut. bisa membuat Kau saya sama penakut. kau. Kau sudah penakut. Orang banyak menyaksikan. Ini bukan topik Enggak ini aja. dong, enggak Sebentar. dong. Sekarang kita Ngobrol ya. kembali ke Ini topik. aja, kalau dong. memang Bang Rudi mau diskusi sama Bang Juma, dari dulu kamu difasilitasi oleh JCC, ketemu di Jakarta. Ya dia Tidak tunjukkan ter- wajah dong, biar aku kenal. Ya, Biar nanti aku ada- ketemu lah. Masa Kalau ada kau apa-apa ketemu dengan saya nggak lihat aku, wajah saya? dia Pasti itu kau lihat orang berani saya lah. buka wajah. Kalau ada apa-apa dengan aku, bisa dicari dia. Oh, ada apa-apa Kenapa ini? tahu wajahnya? Memang ada ancaman kenapa fisik. rupanya, Ruth? Ada ancaman. Kalian lihat. Siapa yang ancam berbicara. kamu, Ruth? Kalian berbicara. Kalau dia mati, kita siapkan oksigen rumah sakit. Siapa tahu mati di tempat. Itu kan bentuk ancaman. Kok ancaman? Ancaman. Itu ngomong apa itu kau, Ruth? Putar video kalian. Nah, Ancaman sekarang- apa itu, Ruth? Sekarang kita kembali ke topik. Kita lewat Lebay kali kau, Ruth. Lebay kali. Apanya yang kau ditakuti, Ruth? Jidatmu. Tampakkan wajah Jidatmu. kau. Saya Kalau kau hanya berani takut kau tampakkan badanmu. wajahmu. Kalau kau berani tampakkan wajahmu. Hanya Semua satu yang saya banyak takuti saksi, dari loh. dari Di kamu, tempat Ruth. saya- Kau badanmu yang saya takuti. Itu Banyak aja. saksi Yang di lainnya sini, kau enggak. penakut. Oke, stop Kau udah lah. Assalamualaikum warahmatullahi Sekarang saya bahas yang tadi ya. Ya, baik, kembali ke topik ya. Ya. Yang jelas nanti kalau bisa, ya, ini saya ambil alih dulu. warahmatullahi Ini Hamzah Salam standby aja dulu.
Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi gini aja. wabarakatuh. Walaupun datang murid jadi kalau nanti mau debat terbuka nanti di Jakarta kita fasilitasi kok. Nggak Iya. ada ancaman-ancaman kan Baik. begitu. Kembali ke Siap, topik aja ya. Siap, siap. Bang Rudi ya, baik. Jadi tadi Oke. topiknya adalah Manubulu mengatakan setan yang mencabut nyawa manusia termasuk nyawa Yesus. Bang Rudi mau ditanggapi dulu baru Bang Juma, silakan. Saya Jalan silent. saya tanggapi dulu karena saya tadi masuk mendengar bahwa Aristoteles mengatakan Bible itu bukanlah firman Tuhan. Dan demikian, itu dulu dasar kita bicara. Boleh silakan. Kalau dia mengatakan Bible itu bukan firman Tuhan, bisa nggak saya melakukan hal yang sama? Aristoteles tidak mengerti apa definisi Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman dari Allah SWT yang diterima oleh malaikat Jibril. Ingat, bukan Muhammad menerima, malaikat Jibril. Yang disampaikan dan siapa yang berbicara ini? Saya Sentul. Yang lain diam dulu. Ini kesempatannya Pak Rudi, Bang. Ya, silakan Pak Rudi. Emang ada coba nyimak tuh. Ya. Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diterima Jibril. Ingat, Jibril yang menerima, bukan Nabi Muhammad. Yang disampaikan oleh Jibril dan ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Di luar itu, sekalipun berbahasa Arab, bentuk tulisan itu bukan Al-Quran. Biar kalian tahu definisinya. Di mana itu terdapat? Baca saja Al-Quran itu, kitab suci kalian itu. Di luar itu Dimana, bukan Ruth? Al-Quran. Di mana tertulis itu? Jangan menyela dulu. Saya tanya, di mana? Kau sok ceramah kau kayak tahu Kau kan Al-Quran, sudah di mana? tahu Di mana ayatnya. tertulis? Oke, Di mana aku bukakan tertulis? ya. Ya sabar. Oke. Aku bukakan Oke. ayatnya. Aku bukan Rudi Yohanes emang botol. Wah. Sebentar ya, sabar. Ya. Kalau botol Al-Quran. Coba yang lain sabar bang, tenang aja. Ini orang tidak tahu apa-apa kok, udah ada ilmunya. Alah, kau yang enggak ada Santai ilmunya. aja. Kau yang penakut, enggak berani nampak wajah. Sabar Santai ya. aja, nggak usah Sebentar. panik. Dia nggak, coba lihat baru cari ayat. Orang diam, kau bersuara terus. Sebentar. Berarti mulutmu lebih pintar daripada otakmu gitu loh. Sebentar. Karena otakmu baru mau connect. Mulutmu Sebentar, dari tadi bro. nyerocos, Dari otakmu tadi baru mau nyerocos jalan. dia. Aku bilang tenang. Dia menutupi kegundahan hatinya karena aku bilang dia kondek. Otaknya baru mau cari di Google, Gondek, mulutnya dari tadi nyonyeng. gondek, gondek. Sebentar gondek. Kau ribut kali kau gondek. Ntar ya. Sebentar. Aku udah lupa ingat ini karena apa ini ya, sabar. Jadi yang dikatakan mulutmu tadi itu tidak connect dengan otakmu ya? Tidak connect dengan otakmu yang tadi ya? Gondek. Tunggulah geng. Sabar. Tidak connect dengan otak, dengan mulutmu tadi ngomong. Ditanya mana dalilnya, baru dicari. Gondek. Berarti mulut dan otak tidak connect. Cuma kan begini kalau berdiskusi. Aduh. Kali. Jadi mulutmu tadi itu nyerocos itu kau nggak tahu dari otakmu nggak ada. Godek selu. Walah. Berarti mulutmu tadi goyang sendiri. Surah 2 ayat 97. Bukakan kalian. Iya. Coba. Gondek. Coba kamu baca. Coba kamu baca. Gondek. Baca aja Om Rodi, baca. Coba. Gondek. Oke. Coba baca. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, buka kurung tutup kurung Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Jadi jelas ya, Terus? Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang diterima Jibril, yang ditaruh ke dalam hati Nabi Muhammad. Di luar itu bukan Al-Quran. Jangan kalian karang-karang. Nah, ini Gondek, biar kau tahu. Sekarang aku lanjutkan. Al-Baqarah ayat berapa? Coba kau baca. Katanya Al-Quran. Tenang, aku menjelaskan dulu.
Ya, saya mau baca dulu Al-Qurannya, baca Ya, dulu kau baca, dong. kau bilang bahasa Arab, kau yang baca. Ya, Al-Qurannya yang kau baca, bukan terjemahannya. Bukan, Al-Quran tidak bisa kau baca. Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad. Kamu coba baca Qurannya. Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad. Yang di luar hati baca Nabi. Al-Qurannya. Saya minta Al-Qurannya kau baca. Gondek, kita berdiskusi bukan adu mulut. Al-Qurannya kau baca. Itu Gondek, ayat berapa? Kita berdiskusi bukan adu mulut. Saya sudah bilang tadi surah 2. Saya minta kau baca Al-Quran. Tuyul, saya minta kau baca Al-Quran, bukan Al-Quran terjemah. tidak bisa dibaca karena di dalam hati Nabi Muhammad. Itu buktinya ada bacaannya. Ada bacaannya Quran itu. Makanya aku bilang ini bukan saya firman minta Tuhan, kau baca bacaannya Al-Quran, bukan firman buku Tuhan. panduannya Yang firman umat Tuhan Islam. itu yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Itu yang asli Bukan kau prosesnya. yang mengatur. Sekarang kau baca ayatnya. Gondek. Orang ini Kamu nggak bisa tahu baca, kan? diskusi. Makanya dia sengaja memancing aku ke JCC biar ributnya seperti ini. Tidak ada Saya ketentraman. suruh kamu baca kitabku. Tadi Baca dia kitabku. Tadi dia waktu diam, aku diam. Buka wajah kau Baca biar dia tahu membaca komputer. Gondek. Coba baca Sudahlah, kitabku Gondek. dulu. Tunjukkan dulu wajah kau biar aku tahu, Gondek. Udah Baca masalah wajah kitabku udah Rud. dulu. Kembali ke Gondek, topik. penting. Ayo. Lihat dia, apakah dia luar kepala atau kamu membaca? Baca Layar. kitabku dulu. Gondek. Nggak bisa. Jadi kau harus akui dulu. Gondek. Akui dulu bahwa kamu nggak bisa baca Cuma, kitabku kan? Kamu diam. Dengar, Ruth. Kau pun Kau tidak nggak bisa baca kitabku kan? Itu bukan Saya tanya Al-Quran. samamu. Saya Al-Quran tanya yang ada samamu. di dalam hati Nabi Muhammad. Saya tanya Jangan samamu. kau kadang-kadang. Al-Quran yang Saya terdapat tanya di dalam samamu. hati Nabi Sekarang Muhammad. coba kamu baca kitabku. Gondek. Ayo. Oke. Baca sekarang- kitabku dulu. Cuma sekarang aku tanya kau. Ini apakah Al-Quran yang punya Kemenak itu apa Al-Quran apa enggak? Jelaskan. Bukan. Itu terjemahan itu, Tuyul. Itu Terjemahan. terjemah. Yang Tetapi saya ada minta bahasa kau Arabnya. baca Quranku coba. Cuma Baca Quranku saya minta. Coba. Ini kok jadi mati nih. Itu ada bahasa Arabnya loh, Zuma. Iya, itulah kau baca. Coba kau baca. Sekarang aku tanya kau, Zuma. Saya suruh kau baca. Bahasa Kau Indonesia selesaikan itu haram? dulu. Aku tanya, apakah Bacaanmu bahasa dulu. Indonesia itu haram? Siapa yang bilang haram, Tuyul? Tanya kau. Kamu itu sukanya cuma silat lidah. Halo. Kamu itu silat Gondek, lidah. gondek, Silat gondek. lidah itu jagomu. Coba kau baca dulu kitabku. Kamu bawa kitabku kan? Gondek. Kau Kau diam baca dulu, Gondek. kitabku. Gondek. Kau kayak anak-anak kecil kau. Kau diam dulu, Gondek. Ini kau mewakili Kau agamamu diam, tapi Gondek. begini tampaknya. Lihat, Kamu kau coba undang kau aku ke suruh sini. saya baca kitabmu, Kau saya undang baca. aku ke sini, Gondek. Kau undang Saya aku ke sini. kalau membicarakan Ternyata tentang kau biar kitabmu. jago kanda. Kau Gondek. Kau nggak tahu berdiskusi. Saya Kita punya kalau waktu. perintahkan Gondek. membaca kitabmu, Gondek. saya baca. Buka wajah Sekarang kau biar coba, kuliah kau membaca. coba kau baca wajah kitabku, bisa kau. nggak? Buka wajah Ayo. kau biar kuliah kau membaca. Kau Gondek. nggak bisa baca kan? Nah, Mau bagaimana kau berdiskusi bisa atau memahami duduk? agamaku? Ini mau Sementara buku berdiskusi atau panduanku duduk? kau tidak bisa baca. Ini mau Bagaimana berdiskusi kau atau berbicara duduk? tentang Islam, Kalian lihat, hari sementara Senin, kitabnya umat saya Islam mau kamu tidak berdebat bisa dengan baca. dia nggak berani. Coba kau lihat. Hari Kau Senin, berbicara tentang dia mau Al-Quran. berdebat dengan saya, Bukannya dia nggak berani. ayatnya, kamu Si baru Gondek cari. tidak Nah, berani, itu artinya Gondek. bahwa Gondek, kau otakmu tidak itu berani, tidak Gondek. connect dengan Si mulutmu. Gondek tidak berani. Si Saya Gondek kalau tak berani. berbicara Dia lah kayak mama. tentang kitabmu, Kayak mama. misalnya Kayak di mama. mana Dia Yesus tadi mengaku bicara. bunuh diri, Dia saya tadi langsung bicara, aku sudah tunjukkan masuk dalam ayatnya. buku. Oke, baik kita Giliran lihat. kau berbicara tentang Alah, kitabku, Kubah. membacanya Kalah pun sama kau mama. tidak Kalah bisa. sama mama. Dia lah bisa. Sebentar Ayo. dulu ya, biar nggak. Bacanya pun Berhenti. kau tidak bisa. Gimana kau kau dilihat berbicara orang, dengan kitabku? Malu kau dilihat Aduh. orang. Malu kau dilihat orang. Oke. Stop dulu ya, Bang. Rudi, Kau malu, orang dah yang mau putus. ketemu sama saya, Dah putus. dia tahu tempat saya Padahal aku kerja di sudah mana. berhenti, dia nggak putus. Oke, kita kembali ke topik ya. Gondek. Udah, Bang Rudi, sebentar. Kita kembali ke topik. Kau Tadi itu berbicara Ah, kitab kerja kamu sementara lagi kau dia tidak bisa gondek. membaca. Mama kau gondek. Orang udah berhenti. Admin sudah bilang nggak ada kehormati admin. Oke, kembali Makanya ke kau nggak berani topik. debat sama aku sportif. Kembali ke Kau Kau topik. tidak berani pula. Gondek. Kau tidak berani pula. Rud. Gondek. Ini saya Kunci buktinya berani. pohon pisang. Kalau saya tantang kau, bisa Mana berani? 3 orang sampai 5 Tunjukkan orang. wajah kau. Tunjukkan wajah kau kalau Kenapa berani. harus lihat wajah saya? Tunjukkan. Emang ada syaratnya? Gondek. Siapa Ya. yang punya syarat itu? Ya, Nggak tunjukkan. ada syarat. Syarat dari mana? Sama-sama wajah kita. Saya Ya, berani. mau kiper lah. Saya nggak Siapa takut. suruh nampakkan wajahmu? Wajah saya nggak nampak. mau. Bisa kalian kejar. Kau tidak berani. Kenapa Gondek. harus ada kejar mengejar? Takut Gondek. Emang lu siapa mau dikejar? Kalian. Gondek, ayo Ya, tunjukkan apa wajah Gondek. haknya? Apa Ah, dia dasarnya kan kau mau nggak kejar saya? berhenti.
Ini mau diskusi atau gimana, Gondek? Oke, kembali ya. Justru kau yang teriak-teriak di situ, diskusi, Palal. Gondek. Kamu diminta tunjukkan Gondek. ayatnya dalam kitabku. Gondek. Disuruh baca. Nah, kamu malah menari kayak begitu, kayak orang gila. Oke, Bang Rudi. Bang Rudi, tadi ayat berapa itu? Surat 2 Al-Baqarah ayat ayat 97. Surat Ayat 2 ayat berapa? 97. Mau Surat 2 agama. ayat 97. surat 2 ayat 97. Ya. Anda maksudnya apa di sana? Ya, bahwa definisi Al-Quran itu adalah firman Di Tuhan mana yang kita definisi itu di situ? Mana itu definisinya di dijelaskan, situ? yang ditaruh Apa di dalam hati definisinya? Nabi. Yang ditaruh Apa di dalam hati definisi? Nabi. Itu bukan definisi itu, Tuyul. Itu bukan definisi. Dan besar. Dasar Bahru. mental Definisi kecil. Al-Quran adalah barang siapa menjadi musuh Jibril. Ya. Gondek. Dasar akrobat. Iya, seperti anak-anak. Akrobat. Dia Saya minta kali definisi perjanjian, Quran dia- mana coba? Al-Baqarah 97 Pak Jon. Kalau bisa, ketika aku bicara, kalian harus adil loh. Kayak di ISDN, kalau bicara lawan saya, di mute. Kau tidak bisa Mute dia. ngatur-ngatur orang, Mute Rudi. dia. Rudi, kau coba. Mute dia. Rud, Tak apa-apa, tadi kan perjanjian kita. Rudi, kita coba berbicara kau satu-satu. terangkan definisi Mute dia. Al-Quran. Mute Saya dia, mau mute. dengar. Mute dia, mute. Saya mau Itulah dengar sebabnya saya apa tak definisi mau masuk Quran ke, itu. ke JCC ini. Kenapa? Karena Ya. tak bisa tegas sama si Zuma. Mulai jadi Kalau di kondek. SDN tegas. Mulai pakai konde. Gondek. Oh, ya lah bu, kau jangan Yang lain dua. Sudah datang. Lain Oke. dua. Bang, diatur waktunya kita bahas tentang Al-Quran. Temanya adalah Al-Quran, silakan. Atur waktu. Atur waktu. Temanya Al-Quran. Setuju. Baik. 1 jam Oke. dia bertanya sama aku. 1 jam aku bertanya sama dia. Oke. Sekarang Temanya sebentar. Al-Quran. Baik. Sebentar dulu. Halo, ini kan sudah jam 12. Apa pula alasan pekerjaan? Aku juga pekerjaan. Loh, Kau kerja kalau di dia mana, Rud? menghormati, jangan bilang orang Rud. takut dong. Kau Dia kerja di mengatakan mana, aku Rud? takut. Dia yang penakut. Udah itulah. Bu. Kau kerja di mana rupanya, Rud? Halo Aristo. Halo, wala Kawan bu. kita jadwalkan Jangan Resto. koyok sini, wala. Yang lain dia. Oke, kita bahas definisi Quran ya. Oke, Itu. begini kawan-kawan, jadwalkan aku dengan si Zuma hari Senin. Nggak ada Ingat, cerita jadwal, woi. 40 menit bertanya, 40 Kau menit nggak usah bertanya. banyak cerita jadwal. Kau siapa? Gondek. Oke, 40 menit aja ya. Dasar pelahap babi. Coba Saya boleh terangkan kepada saya sekarang definisi Quran. Coba. Gary, dia sudah bilang aku Coba. babi. Ajaran apa itu? Coba kau silat lidah aja kerjanya Ajaran kau apa pelahap Gondek? babi. Gondek, badan kau besar, Coba. kepala kau kecil. Coba Udah. definisi Quran. Kecil. Coba definisi Badan Quran kau aja apa? besar, Gondek. Memalukan Wala, Bu. kau. Kau jangan jual Oke, koyok. Yang lain diam. izin ya. Sudah datang Halo. FNC. Aku izin sudah dibilang babi. Itulah Oke, ajaran baik. agama Kembali ke kita. topik aja Kau dulu. kan makan babi memang. Salah itu. Suara saya terdengar? Udah pergi sini, udah pergi. Suara saya terdengar? Terdengar Bang Dia Resto. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak singkat video ini dan memberikan kita sebuah gambaran siapa yang kita hadapi. Secara dalil mereka memang selalu kalah dan tidak dapat membuktikan apapun. Miskin sejarah, tidak tahu apapun. Mereka hanya ingin mengobrak-abrik Alkitab dengan caranya sendiri, dengan seenak jidatnya, lalu mereka merasa lebih pintar dibandingkan orang Kristen dalam hal menafsirkan atau mengartikan Alkitab itu sendiri. Dan biasanya lah mereka ngos-ngosan ketika dipertanyakan tentang hadis dan juga Al-Qur'annya teman-teman. Nah, apalah untungnya teman-teman si Zuma ini mencaci maki, menghina kekristenan atau orang-orang yang berhadapan dengan dia? Apa untungnya? Harusnya segarang apapun orang yang kita hadapi,
maka lisan kita pun harusnya terjaga dengan baik untuk menjaga marwah karakter dan moral kita. Tapi memang begitulah, orang yang kalau tidak punya pengertian, orang yang kalau tidak punya bagus pendidikan karakternya, maka kata-kata yang keluar pun dari mulutnya pasti sembarangan, teman-teman. Apa yang keluar dari mulutmu itu adalah luapan dari hatimu, dan itu ada di dalam hatimu, bukti sebagai bahwa kamu memang sangat rendah moralnya. Kalau moralnya rendah, maka itu akan disampaikan kepada orang lain untuk merendahkan orang lain. Itulah yang selalu dikatakan, yang selalu dipamerkan oleh si Juma ini, teman-teman. Jadi apalah yang mau didengarkan dari orang yang seperti ini, yang sudah melantik Muhammad jadi Tuhan lah, bahwa Muhammad lah jadi Allah. Ternyata ini sangat membuat banyak umat muslim ya kaget juga, kok bisa juga Muhammad jadi Allah, kan gitu. Makanya dibilang mereka ini secara dalil, secara literatur kalah telak, tapi cara untuk menutupi kekalahan itu dengan cara mencaci maki. Lalu sang debater dengan PD-nya berkata, itu ajaran siapa yang kamu ikuti? Itu ajaran siapa? Ya kan? Wajar dong dia bertanya demikian. Karena apa? Karena yang keluar dari mulut si Ustadz Juma itu bukan kata-kata yang membangun lagi, tapi sudah menjatuhkan karakter orang, menghina orang. Apakah pantas seorang Juma, seorang Ustadz yang banyak digemari, diikuti oleh ribuan orang, mempertontonkan kepongahan, kebodohan, dan juga kata-kata yang tidak pantas untuk orang lain walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda kepercayaan dan lain sebagainya? Ya nggak pantas juga kan. Nah, teman-teman coba pikirlah lebih cerdas lagi. Kalau mulutnya sudah kotor, saya mau ogah mendengarkan apapun yang keluar dari mulutnya. Itu penting. Nah, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.